Nah bang, Bang, iya abang tahu Saint Hendrin nggak? Saint Hendrin itu saya kurang paham juga ya. Nah, di tahun 23 ke di tahun abad 1, abad 2, abad 3, mereka ini Saint Hendrin ini dalam bahasa Yunani itu pergumulan sekitar 23 ke 71 elders atau orang-orang tua rabi-rabi Yahudi. Itu mereka ada pergumulan, ada perkumpulan mereka. Mereka itu semua catatan-catatan mereka itu menggunakan bahasa Hebrew. Bang, jadi literatur mereka kalau abang ke Sefaria, ini saya bukain aja ya. Ini contoh catatan Robi-Robi mereka nih bang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau abang ke Sefaria, nih di Sefaria ini, kalau kita ke Sefarianya, ini mereka memang is home of 3,000 years of Jewish text. Jadi mereka memang kitab-kitab Yahudi semua ada di sini bang. Ada Tanah, ada Misnah, ada Talmud, ada Midras, ada Halakak, ada Kablah. Di Tanah ini yang abang ambil nih yang Genesis, ada Exodus, ada Leviticus, ada Numbers, ada Deuteronomy. Ini kitab-kitab yang ada di Perjanjian Lama. Kitab yang ada di Perjanjian Lama. Tapi ini original meaning memang berbahasa Hebrew. Ini abad 1 bang, ini catatan abad 1. Nah di sini diceritakan soal, nah ini Jesus the Nazareth. Ini saya translate aja ya. Saya translate. Bang, saya Yesus orang Nazaret telah tidak perlu terjemahkan, saya bisa berbahasa Inggris bang. Oh, that's good then. So here's say So Jesus I can the speak. Nazareth. No worries. After they killed him, by the way of stoning, and the crier went out before him for 40 days, publicly proclaiming Jesus the Nazarene is going out to be stoned because he practices sorcery. Jadi di sini diceritakan bahwa, tapi ini original teksnya Hebrew bang. So the lingua franca of the Hebrew of the Jews at the 1st century and 2nd century up until the 3rd century, I think is Hebrew. It's not Greek Koine especially. So I think, where do you get your sources from that Jesus can speak? Okay, I understand, sir. Sir Jibril, I understand. There you go. So. But according to the history, there's a few cities built by the Hellenists, like Alexandria, Antioquia. Itu adalah kota-kota yang dibangun oleh No, where is your source? Where is your source? The Alexandria, yeah, Alexandria. Where's the source? To build the Hellenists. It's a history. Where's the source? I mean, you're saying. I'm learning history. Yeah, you're saying Jesus speak Greek, right? Yeah, because on the community now, like you, Pak Jibril, now at this 20th century, we can people speak English. But at that time, during the Jesus time, people speak Greek as communication. So everybody there. Yeah, so that's assumptions, right? For instance, 200. That's assumptions, right? It's a proof. It's a proof. That's why. So where is the proof? Because I have the proof that the Sanhedrin, the Jewish rabbi, using Hebrew as their literature. It's not. So just like Indonesians, when the Dutch invade us for 350 years. So when they invade us for 350 years, we didn't change our literature to Dutch, right? We still using Indonesian language, right? Dutch, sir. But no, my father speak Dutch. My speak it. Well, I'm not talking about the the literature. No, they where is all this proof though? Do you know that Septuaginta? Do you know Septuaginta? Septuagint, yeah, the 72. Yes. Yeah, but that's all. That's all old. That's all old Testament, right? When it was translated. Sir. Chill out, relax. I mean, relax. Yeah, when it was translated. Yeah, I'm relaxed. I'm I think second BC. Yeah. Right? So that means the Hellenists before the Romans. The Hellenists is come
before the Romans, right? Has this come. is the history. There's a fact. There's a fact. It's a that fact. Before the Romans, it's a fact. The Romans come in the Jangan pakai bahasa Inggris dah. Ini banyak yang nonton. 200 years before BC. There's Apa manfaatnya? Before Christ. Yes, it's translate. Itu No, so where is your source though? Okay, mungkin saya So where is your source though? This is you can find the chapter green is Yeah, where is your from source? Hebrew. So you're basing This is the your source. You can find- assumptions, it's not right? Assumption. It's not assumption. Yeah, so where is the source? Tell me your where is the source? Okay, the Sanhedrins is the internal claim of the Jewish. Exactly. Jewish Sanhedrin is the So internal Jesus claim. is Jewish, Is right? internal claim. Okay. The internal We're talking claim. So about for all that. instance, All we are talking about is Jewish. That's why I'm bringing Sanhedrin as a proof that Jewish still literature or the way they speak is still Jewish, like Hebrew. They're not using Greek coin. Okay, I ask you then, who is Peter? Wait. Who is Matthew? Who is John? Exactly, that's This is the anonymous. Greek- That's anonymous. Greek is Greek or is Oh, you want to go there? All right, let me Jewish. show you. Let me show you then. Your claim so- is okay. Okay, I'm fine. There you go. find So okay, let me internal. show you then. This is just, according to just your the sources, all right? internal claim. This is according to your sources. This is according to your sources. This is from the Catholic Identity. If you see the sources, Service Brisbane Catholic Educations. This is from your Catholic Educations, right? Yes. Who wrote the Gospel and when? And Mark here said the authorship of the Gospel, which bear the name of Mark, is unknown. Mark and John. Mark John. This is Mark. Mark John. Marcus. Yes, Mark John. Wait, give me a His name is second. Mark John. Matthew Yes, sure. here said the authorship of the gospel which bears the name of Matthew is also uncertain. Yes. So here's Luke. Yes. The authorship of the gospel which bears the name of Luke is also uncertain. And Yes. here's John. Yes. This is On your the last tradition. chance. Yes. The authorship of the gospel Yes. which bear the name of John remain a mystery. So who Yes, wrote yes. your gospel? Okay, Dude? So I okay. think that's why your book written anonymously. We don't know who wrote it. Okay. And for the last info that I know, your last accept- complete copy I- is written on the 4th century. 400 I years accept after your- the accident, after the fact. Yeah. I There you accept go. your argument. I accept your argument. So I ask have you a then, proof sir. for it. I So ask you yeah, then, sir. so I have Yes. Yeah. So I ask So you then, what's is your the question? church, is the church exist before the gospel is written? I have no idea. I don't think so because the first church. Okay. Because the first church is. Do you know which is the first church is? Like where the first church? Jesus born at? The first. It's called Church of Nativity. Do you know that? I know. Just Okay, relax, dude, Nativity relax. is in Bethlehem, yeah. Bethlehem, I'm my yeah. lunch. I'm relaxed, sir. Bethlehem. All right, so that's Church good, of that's good, Nativity yeah. in Bethlehem. Uh-huh, Church okay. of Holy Sepulchre in Jerusalem, sir. No worries, sir. You know. Okay, so let just me want to respond. I just want to let me respond show you your here. opinion. This is the I want source, to right? ask you that. No, before. No. that. I'm showing you. You're asking me, right? You So don't- this is you don't my ask- this is you my don't- source. you The don't- you don't- UNESCO. You don't. Give me a second. Answer my question. You don't answer. Answer that. I'm Then answering show it the with source. the source. Answer you. Where is the church? I'm is answering the believer? with source. I'm not asking you about the church. I'm asking you about the believer. The first believer, Jesus, death Arianus. and restoration. Arianus, the people who did not put Jesus as a god, they put him as a prophet. Yes, Arianus. I know. There I you know go. him. There This is you the go. heretics. I know. There you go. I know. Of course. I know. So This is the actually, heretics. Arianus is a majority in the. Arianus is So actually, Arianus is the majority in Arianus Nicaea at 325 AD. You know that, right?
I'm not talking about 300, sir. I'm talking about 35 AD. I'm talking about not 300. I'm talking about 35 AD. 35, 50. Yes. Okay, 35, show me 50 show me about the this manuscript area. then. Yes, that's why I ask you. You know, you always ask. No, you don't have. I ask you. You don't have. I have. Okay, all right. Kisah Show me Para then. Rasul. Show us then. You read. Show us the manuscript. Okay. Your oldest manuscript is Okay. the 4th century one. I ask you. Okay. I ask you. Is the believer exist before the gospel is Of written? course they are. Or the gospel first, and then the believer follow, or the believer first and the gospel. Membentang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Terang sakit. Oke, itu aja Pak Jibril. I accept Kenapa? your argument, but I can respond it, right? That's why I ask you: is the believer born first or the gospel? This is the very simple question. The church father first. No. The church father Yes. is later, sir. Yes. No, You're asking which that's the right. believer That's first or right, the that's church right. first, You- right? you- My answer is the believer church first. father. The believer first. The church How? first. The How do church you prove father that? is later, sir. How do you prove that? You read Kisah Para Rasul? How? The act? No, I didn't. I'm not gonna read anonymous No, book. okay. I don't say. But this is the tradition. You know how What tradition? How the Jewish? I ask you, the Judaism. The Judaism. I ask you, sir, if you expert, Judaism is oral tradition or is written tradition? The Talmud is the oral. The Tanakh is the written one. No, that's why I ask you. Is this the oral I'm answering tradition? you. Talmud is the oral. Okay, then. Talmud is the Okay. oral. Tanakh is the written. Okay. How many Talmud? How Give many me a laws? second. Wait. No, you ask Talmud you, having don't- Barakot, Sabat, Aurifin, there's 330, Pasachim, okay, Rosh there's Hasnah, 10, Yoma, 10, Suka, there's Bitsa, a- Tanit, there are Magila, 330. Modkatan, Cagiga, Yafamot, Yes. Kutabot, Nadarin, I give Nazir, you the- Sotah, Gitin, Yes, Kidushin, Bafkuma, Bafamadzia, Bafabatara, Sanhedrin, the one that I told you, Makot, Yes. Sauvot, 600 Avodah Zarah, Horayot. So what's your laws, point then? Sir. Wait, what? The point is the point is the tradition. You agree that oral tradition, right? No, agree you that don't. Judaism You don't is oral hide behind tradition. Judaism. You're not. You're not a Judaism. Yes, you're a because Christian, the right? Judaism. Don't hide Yes, behind but this is the don't hide behind Judaism, dude. I'm asking your redlining, your sanat, your connections. It's okay. You okay. This is the connection. Okay, so- is the red. Is the red line. continuing from the Judaism to Christ? Yes, of course. So where You is know, the red line then? During the Pentecost, what is the Pentecost? I ask you, what is the Pentecost for you? No, where is the? I'm asking you, where's the connections between your book to Jesus? Okay, I tell you, before I ask you about. Okay, we go back to our first question. The believer My first question is or simple, dude. Pentecostal first? My question is simple. Where is the connections between your book, the New Testament, to the Jesus from the 1st century? Okay, do you know the Daniel book, the Apocalyptic? You know? Yeah. Oke, Yeah. Bang, bisa dikembalikan ke pengaturan bahasa Indonesia, Bang? Oke, Oke, Great, siap. great. Jibril. Kau, Afwan. Do you know? Great. Do you know? Kau nggak Daniel? usah Do you know sosok Inggris Daniel? kau, Great ya. Tadi kau bertanya sama saya Afwan. tentang Tuhan, ya. Afwan. Setelah No, ini, because setelah Afwan. kau because- habis dengan no, Bang Jibril, Pak Zul, baru maaf, itu Pak Zul. kau Pak dengan Zul, saya. Pak Jibril, Dengar Pak dulu. Jibril yang mulai Habis dengan ini kau bahasa sama Inggris. saya. Habis ini kau sama saya, kita berbicara tentang definisi Tuhan itu sendiri. Karena kau tadi cari saya, oke? No worries. Selesai, oke, No worries, it's okay, sir. no problem. I will- Sekarang kau I will selesaikan respond dengan you. I Bang will Jibril. answer you. Dengar dulu, listen Yeah, to me. yeah, I will Dengar dulu, answer you. dengar dulu. Kau selesaikan dengan Bang Okay. Jibril. Setelah itu kita berdiskusi tentang ketuhanan Yesus sendiri. Kau cari saya tadi, oke? Sekarang saya tunggu. Silakan, Fadil Bang Enggak, Jibril. ya udah tanya aja yang bawah. Pak Zul enggak, Ini Pak Zul Iwan, lagi nih, Iwan, Pak Zul tadi Iwan, oke. sebentar. Iwan Villa di sini mau Baik, pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris?
Tolong dijawab, habis itu kita ngomongnya pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris saja. Indo ya, Indo atau bahasa Inggris? Coba di komen. Indonesia, Indo, bahasa roh. Ya tidak apa-apa bahasa Inggris, nanti saya yang nerjemahin biar enak. Bahasa Indonesia, kebanyakan bahasa Indonesia ya. Indo tuh 32, 36. Oke, bahasa Indonesia aja. Jadi pertanyaan saya Bang, kalau memang abang mengkoneksikan bahwa Yesus itu berbahasa Yunani, kitab abang yang paling lengkap itu Perjanjian Baru itu ditemukan di abad keempat, ditulis di abad keempat menurut Sinaiticus dan Vatikanus. Nah, yang pertanyaan saya, coba hubungkan ke Yesus di abad 1. Silakan Bang. Ya tadi saya sudah jawab Bang ya. Jadi orang-orang percaya dulu lahir baru ada kitab suci ya Bang, baru ada gospel ya, baru ada the Bible. Jadi the Bible itu follow because of karena dari tradisi-tradisi oral ya, pengajaran-pengajaran dilanjutkan. Jadi ketika murid-murid itu hidup bersama Yesus, Petrus, Matius, Lukas, Yohanes, Lukas murid 70 murid itu ya, termasuk Yohanes, Petrus. Markus itu adalah murid Petrus Pak ya. Jadi namanya Markus Yosef. Jadi dia hidup bersama Yesus selama 3 tahun. Kemudian pengajaran-pengajaran apa yang didapat dari Yesus itu diteruskan secara oral, Bang. Itu adalah tradisi Yahudi. Jadi memang belum ada kitab suci, belum ada Injil, Bang. Belum ada penulis Injil. Jadi itu penulis Injil pertama yang ditulis itu tahun 50-an, mungkin kemungkinan besar adalah Injil Markus, Bang. Markus itu adalah bukan dia sendiri melihat Yesus hidup, tapi dia bersama Petrus ya sampai ke Roma. Jadi Markus itu mendengar iya, jadi ini angan-angan sama cita-cita kan Bang. Bukan, maksud saya kalau memang ada Biblos abad 1, abad 2, abad 3-nya, Abang kasih tahu aja apa nama kodeksnya atau papirusnya Bang, silakan. Baik. Jadi semua kisah-kisah tradisi itu disalin Bang dan disebar ke banyak gereja-gereja yang dibuat para yang percaya ya, orang Kristen disebutnya the believer. I'm not talking about, saya tidak bicara mengenai agama Bang ya. Orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus ya, disebut Kristen ya. Hidup jalan lurus, hidup sebagai orang-orang yang percaya, bukannya membatalkan kitab Tanakh atau Taurat, tapi pemenuhan ya, perbaikan, kesempurnaan bagaimana manusia seharusnya yang Bang, saya nggak ngomongin angan-angan sama cita-cita atau keimanan ya Bang ya. Saya ngomongin fakta aja. Sinaiticus itu di abad keempat, Alexandrius itu di abad kelima, Vatikanus itu di abad keempat, habis itu Epiremi di abad kelima, Bezaia abad 5. Kalau Abang mau ke papirus ada 118 papirus, P1 itu di abad 3, P2 itu di abad 4, P6 itu di abad 4, P7 itu di abad kelima. Pertanyaan saya balik lagi Bang. Kalau ada Biblos abad 1, abad 2, abad 3 apa namanya Bang? Itu sih. Tadi saya bilang Bang ya, bahwa belum ada Injil Bang. Orang-orang ini percaya sudah komennya dimatiin ya? Kenapa sih komennya dimatiin? Hidupin aja komennya, kenapa dimatiin? Mati? Nggak mati Bang? Di tempat saya nggak? Suara saya jelas. Suara Abang jelas saya dengar. Oh, oke. Dalam tradisi kekristenan bahwa orang-orang percaya itu sudah lahir Bang. Jadi sebelum ada Injil ditulis. Itu adalah tradisi yang sudah ada. Jadi memang untuk menemukan, kita tuh terbuka sekali kritik teks. Karena itu penyalinan. Segala kodeks-kodeks itu adalah hasil salinan yang diketemukan Bang. Jadi itu sudah disalin beberapa kali, bahkan sudah melalui penyalinan. Karena bukan itu yang penting. Karena orang-orang percaya itu sudah ada. Sudah melakukan ritus-ritus seperti itu. Baru ketika murid-murid bilang, kami harus menulisnya. Maka ditulislah salinan kitab yang disebut menurut Yohanes, menurut Markus, Lukas. Jadi itu jadi itu lahir karena orang-orang percaya itu sudah lahir Bang. Baru ditulislah gospel atau kabar baik. Namanya adalah kabar baik, Evangelium, kabar baik. Kisah keselamatan, narasi keselamatan. Itu aja Bang, itu tradisi kekristenan. Jadi kalau Abang minta bukti secara fakta memang betul. Kodeks-kodeks yang ditemukan itu adalah kodeks-kodeks yang tahun-tahun segitu, tahun 300. Karena Abang harus ingat ya, kekristenan itu tidak diperkenankan persekusi selama ratusan tahun. Semua murid Yesus itu dibunuh. Enggak, tapi ini abang nabrak narasi Abang sendiri. Itu sejarah. Di sisi satu Abang bilang disebarkan di mana-mana, disalin ribuan, ratusan, tapi ya nggak ada.
Jadi yang mana nih, Bang? Ya, bukan ribuan, disalin kepada gereja-gereja awal. Di situ pertama kali gereja awal di Yerusalem. Antioquia, ya salah satu kota-kota besar pada waktu itu di Antioquia. Kemudian ada di Alexandria. Itu adalah berarti gereja-gereja banyak awal. dong. Berarti banyak dong. Masa satu kopi aja, satu kopi aja, satu salinan aja dari yang abang bilang ceritakan ini. Baik, Bang. Pada waktu itu kekristenan tidak bisa dijalankan, Bang. Dipersekusi, Bang. Abang lihat kan sejarah-sejarah orang-orang yang percaya kepada orang-orang Kristen di Iya, berarti abang nabrak narasi abang sendiri nih. Di satu sisi abang bilang ke Antioquia, ke ini, ke itu, disalin banyak ini itu. Tapi satu kopi aja 3 abad, dari 3 abad itu nggak ada, Bang. Satu aja. Abang tahu, apakah ada orang-orang Kristen seperti sekarang? Abang yang Kristen pada waktu itu jemaat-jemaat itu paling 10, 20, 30. Tidak bisa seperti sekarang, Bang. Itu baru mulai. Bayangkan, iya, berarti abang menjual angan-angan cita-cita ya, maksudnya. Iya, abang mau saya percaya aja ada gitu, Biblos abad 1, abad 2, abad 3 gitu ya. Nggak perlu percaya, nggak apa-apa. Tapi yang kita harus lihat bahwa bagaimana selama 300 tahun kekristenan itu dipersekusi, 300 tahun bahkan dibunuh, dibakar orang Romawi, dibakar orang di Rom sendiri, Nero membakar orang-orang Kristen itu dibakar. Tapi orang-orang yang terus bertumbuh, Bang. Ini orang-orang yang terus bertumbuh yang hanya 12 orang dan mungkin puluhan orang saja yang menyebarkan. Sampai terus berkembang sampai tahun 300 bisa diterima, Bang. Ini satu hal yang luar biasa, Bang. Itu aja. Saya tidak perlu atau memang ajarannya udah hilang dan Helena menemukannya lagi, seperti kalau dari tadi yang saya tunjukkan dari UNESCO World Heritage Convention itu datanya, di situ dibilang bahwa Helena yang menemukan tempat lahir Yesus di Palungan di dalam goa. Habis itu tempat meninggalnya Yesus juga, kuburannya juga ditemukan di abad keempat juga, di tahun 339. Sampai saat ini itu tidak bisa memastikan di tempat itu karena Helena, abang tahu siapa Helena? Tahu, ibu dari Konstantinopel. Ya, jadi yang notabene-nya penyembah Zeus. Yang Zeus itu lahir di goa juga. Jadi dia menyamakan Yesus sama Zeus. Nah, itu maksud saya, Jadi di mana nih? Di mana agama nabi-nabinya? Di mana samawinya dari kekristenan? Karena yang saya lihat dari kitabnya, bahasa abang tahu Biblos kan? Kata Biblos itu sumbernya dari mana? Biblos bahasa Yunani, Bang. Dari mana itu? Kata Biblos itu. Greek, Bang. Iya. Maksudnya kata kabar baik. Kenapa? Enggak dong, itu Evangelion. Yang saya tanya Biblos. Evangelion, iya. Iya, yang saya tanya Biblos. Istilah Bible, ya Bible, ya Biblos ya, Bang. Biblos itu abang tahu nggak itu dari mana? Terangkan saya, Bang, nggak apa-apa, Bang. Nah, ini kalau abang lihat dari World History of Encyclopedia, ini kalau kita scroll ke bawah, ini datanya dari UNESCO Archive, United Nations Education, Scientific, Cultural, and Organizations. Di sini Biblos, ini abang bisa baca ya. The Greek took the name of the city as their word for book, Biblos, and from their word for books name our Bible. Nah, jadi ada kota di Yunani sana, namanya Biblos. Ini the Temple of Obelisk. Ini originsnya, dan ini bisa bang lihat. In the Egyptian mythology, Biblos is cited as the city where Isis, Osiris, Baal, Horus, ini kota dewa-dewa, Biblos ini. Nah, yang lucunya kalau saya cari tahu, ini soal dewa Horus ya, dewa yang ada burung. Nah, Tuhannya memang kayak gini, Bang. Jadi, nih. Nah, nih. Divine Family from Ancient Egypt. Memang Tuhannya kayak boyband gini, Bang, bertiga-bertiga, nggak pernah sendiri, nggak pernah solo kalir. Nah, maksud saya, balik lagi ke tadi. Jadi sebenarnya di mana ajaran samawinya, Bang? Di mana ajaran nabi-nabinya, Bang? Baik, ya. Saya nggak jawab Biblos ya. Biblos itu bisa aja connectingnya dengan papirus ya. Jadi kitab-kitab yang ditulis, surat-surat yang ditulis ya, Bang. Jadi dianggap seperti kitab ya, Pak. Jadi diambil Biblos. Itu bisa saja. Jadi asumsi masing-masing persepsi silakan. Kalau dalam itu datanya bilang, Bang, menurut UN, ya, it's okay. Biblos itu di Bible itu dapat dari kota Biblos, kota dewa-dewa. Itu bukan narasi saya itu, Bang.
Ya saya terima itu, saya terima. Tapi biblos itu juga pengertian itu adalah biblos itu adalah merujuk pada kulit kayu tempat bahasa Mesir kuno itu sebagai tempat menulis, Bang, biblos. Nah, itu sumbernya mana tuh, Bang? Sumbernya mana tuh? Apa cari aja di Ini enggak maksudnya saya bawa data dari UN, Abang bawa cita-cita mangan-angan, susah kita diskusi begini, Bang. Ya nggak apa-apa, Bang. Jadi biblos itu, ya bukan diskusi itu. Jadi Bapak cari aja nanti di Google, Bapak Bang ya. Biblos di penulis Mesir kuno, it's okay, I'm fine. Abang kan ahli data, ya. Saya bukan ahli data, saya hanya ahli. Enggak, saya nggak jago silat lidah. Saya nggak jago silat lidah. Saya narasi saya itu dari data gitu loh. Narasi saya dari perjalanan saya, Bang. Dari perjalanan hidup saya mengunjungi kota-kota tersebut. Oke. Itu narasi saya. Jadi saya belajar dari bukan sumber-sumber yang Abang cari di buku, tapi saya datang ke tempatnya gitu, Bang. Itu yang membedakan mungkin ya. Saya berdiskusi dengan orang-orang di Mesir ya, Bang ya. Oh, ini, kenapa ya, itu ini, ya, Pak? Itu dia angan-angan sama cita-cita lagi. Terus ya silakan. Ya nggak apa-apa, it's okay, Pak. Bang, apa-apa. Cita-cita Abang boleh. Saya kan punya respon gitu loh, Bang. Saya punya jawaban yang harus juga. Abang terima nggak apa-apa. Abang punya respon pun saya bisa. Abang punya bukti-bukti pun silahkan. Itu kan banyak klaim-klaim internal. It's okay and fine gitu ya. Nah, kita sama-sama berdiskusi kan. Tadi kita kembali ke mana ya? Konsep apa tadi, Bapak, yang saya lupa ya? Sebelum biblos ya. Oh, benang tadi merah. Saya sebutkan bahwa abad benang merah Samawi. Di mana kesamawiannya? Jadi di dalam agama Samawi itu ada pemurnian, ada penebusan dosa, ada pertobatan. Itu dulu. Enggak, setahu saya itu Samawi itu ada kalau berdoa ada kiblat. Habis itu bahasa kitab sucinya Semitik. Habis itu kurbannya itu bukan manusia. Kalau kurban itu binatang, bukan manusia. Kalau manusia tumbal. Habis itu binatang. Iya, kalau di Samawi itu kurban binatang, bukan manusia, bukan tumbal-tumbalan. Habis itu nabi-nabi itu ada larangannya kalau makanan. Zoroaster atau pagan-pagan sih yang nggak ada larangannya. Jadi di mana nih ajaran sampai karena di Biblos tadi nama bukunya aja pagan. Isi ayat-ayatnya yang dikutip dari pagan juga. Minum Darah Tuhan itu dari Osiris. Coba dari mana pagan? Dari mana pagan, Pak? Misalnya gini, pengampunan dosa. Nabi Musa itu membawa umat Israel keluar ya. Kemudian disebutnya Pesah ya, Pak, ya. Jadi ada kurban setiap tahun, ada kurban penghapusan dosa. Abang tahu kan itu kan? Iya, bedakan antara kurban sama tumbal ya. Yahudi. Iya. Tumbal beda, Bang. Tumbal sama kurban beda. Apakah upacara yang dilakukan Musa itu adalah tumbal, ritus itu tumbal atau upacara penghapusan dosa? Yang Musa kurbankan apa? Binatang atau orang? Saya tanya Abang kan bilang Samawi, Abang kan ahli dalam itu kan? Iya, kurban. Setahu saya Samawi kurbannya binatang, bukan orang. Jadi di mana dikurbankan, Pak? Maksudnya? Di mana dikurbankan setiap Enggak, Abang kan yang menarasikan tadi tumbal. Ini Abang mau menarasikan tumbal itu Samawi kan? Silakan. No. Saya tidak bilang Abang yang bilang tumbal. Saya hanya mengikuti. Enggak, saya justru bilang Samawi nggak ada tumbal-tumbalan, Bang. Tidak ada tumbal. Iya, nggak ada tumbal-tumbalan, adanya kurban. Adanya kurban. Kurbannya adalah kurban penghapusan dosa. Kurban itu binatang, Bang. Kurban binatang iya. Kurban binatang iya. Kurban binatang iya. Iya, binatang kan. Kalau gitu binatang kan? Kan Abang bilang di kitab Imamat Taurat tadi Abang bacakan semua. Kurban ini binatang kan, Bang? Ritus kurban penghapusan dosa. Itu tuh. Iya, apa yang dikurbankan? Ada gak? Korban binatang, korban penghapusan dosa. Itu dulu. Iya, ada. Penting. Ada penghapusan dosa ya, Bang? Iya. Samawi ya, penghapusan dosa ya. Iya. Iya. Betul ya. Iya. Jadi ada kurban penghapusan dosa yang setiap tahun. Yesus binatang, Bang. Pada tanggal 14. Yesus, saya pikir Yesus manusia. Saya belum sampai, Abang sudah punya kesimpulan. Oh enggak, Abang mengarahkan kurban ini bisa manusia juga kan?
benang merahnya kan saya bilang benang merahnya. Jadi bahwa ada satu ritus penghapusan dosa, betul kan Bang? Oke. Setuju dulu nggak itu dulu? Setuju. Itu dulu. Karena Nah, di sini Bang bedanya Tuhan Ra itu menumbalkan manusia setiap tahunnya. Itu pagan. Jadi kalau pengorbanan manusia, ya kalau mengorbankan manusia itu pagan, mengorbankan binatang itu samawi. Ya itu asumsi Abang nggak apa-apa. It's okay. Itu fakta Bang, bukan asumsi, itu fakta. Nah, faktanya bahwa Judaisme itu mengorbankan binatang sebagai penghapusan dosa, bukan tumbal. Berbeda dengan tumbal. Bukan sama dengan nih. Berbeda. Kurban yang dilakukan oleh Nabi Musa itu adalah kurban penghapusan dosa. Itu dulu. Binatang. Kalau Abang samakan dengan binatang. Tumbal, tunggu, kalau Abang samakan dengan tumbal para pagan, kemudian tumbal, bukan tumbal. Kami tidak mempercayai tumbal. Kami melakukannya itu adalah kurban penghapusan dosa, Bang. Itu yang menjadi harus dipahami dulu. Ini dari History Channel ya. 6 ancient resurrection stories. Jesus wasn't the only one believed that have risen from the dead. Stories of resurrections appear in the ancient culture around the world. Nomor 1 itu Tammuz, the spring god of Mesopotamia. Habis itu Osiris, the Egyptians god of death of agriculture. Nah, di sini ada Odin juga. Ini gondrong-gondrong digantung di tumbal-tumbalin. Nah, kalau tumbal ini pagan, Bang. Kalau ini kambing atau sapi, mungkin bukan pagan mereka. Tapi yang mereka tumbalkan itu manusia, bukan binatang. Kami bicara mengenai saya tidak bicara mengenai pagan, saya bicara mengenai Judaism. Jadi jangan melebarkan pagan dulu, Bang. Kita bicara mengenai Judaism dulu, Bang. Jadi bahwa setiap tahun 14 Nisan itu ada korban penghapusan dosa setiap tahun di Bait Allah. Itu secara tradisi temurun ribuan tahun. Jadi kitab suci Yahudi itu diwahyukan ribuan tahun, Pak, 1300 tahun. Jadi pewahyuan Allah Abraham, Isa dan Yakub itu melalui generasi per generasi ratusan tahun, bahkan sampai dijalankan sampai sekarang. Bang, jadi ngerti ya? Jadi ada kurban penghapusan dosa itu bukan hanya setahun 2 tahun, Bang, ribuan tahun, Pak, ratusan tahun ya. Abang setuju dulu itu ya? Iya, ribuan tahun mereka mengorbankan binatang. Betul. Tapi apa? Penghapusan dosa. Kurban penghapusan dosa, Bang. Darah. Mengorbankan binatang. Jadi ada darah, Bang, di situ, Bang. Iya, mengorbankan binatang. Kalau Bang Jibril senang dengan sejarah, atau bacalah kitab Imamat, jadi mendalam sekali bahwa apa yang dikorbankan jadi bukan binatang saja, tapi ada darahnya yang dicurahkan, darahnya yang disepitkan untuk membersihkan. Nah, ini pola pikir pagan, Bang. Itu seperti itu. Ini pola pikir pagan nih, mau menumbalkan manusia itu pagan, Bang. Itu persepsi Abang, ambil kesimpulan seperti itu. Tapi kan saya mengambil persepsi. Oke, di mana Keyahudian di mana Keyahudian mengorbankan, di mana di Keyahudian menumbalkan manusia, Bang? Silakan. Ya, ini saya bilang dulu. Jadi ya ada ya, jadi tradisinya ya, Bang ya, tradisi seperti itu. Jadi setiap dimana, tahun Bang? itu menumbalkan manusia itu di mana, Bang? Abang baca di kitab Yesaya. Ini bukan kita Abang lah ya, jadi Abang kan coba mengerti kalau Abang jadi Kristen. Enggak, iya, di mana nih Keyahudian mengorbankan manusia nih, Bang? Silakan. Jadi ada namanya penghapus dosa. Iya, semua agama punya penghapusan dosa, tapi di mana Yahudi mengorbankan manusia, Bang, menumbalkan manusia? Di dalam, jadi lahirnya kekristenan ya, Bang ya. Jadi kekristenan berlahir itu murid-murid percaya karena Yohanes menulis anak domba Allah. Kok lompat nih? Anak domba ya, Bang ya. Kok lompat? Bukan. Ini soal di mana kayak Abang kan tadi saya tanya di mana ajaran nabi-nabi di kekristenan. Abang bilang di penumbalan. Saya tanya di mana di Yahudi atau di ajaran nabi-nabi menumbalkan manusia.
itu diucapkan sendiri dari mulut Yesus sendiri, Bang, yang dicatat oleh murid-murid. Bang, jangan karena abang menyembah Yahudi gondrong, abang jadi Yahudi gitu loh. Di mana ajaran nabi-nabi mengorbankan manusia. Silakan. Saya utang ini, Bang, ya. Ya, saya harus temukan itu di dalam kitab Yesaya 33 yang jarang sekali dibacakan di Yahudian. Ini kayaknya lebih bagus perang ayat sama Ustadz Tahta aja deh, Ustadz. Ustadz! Saya nggak suka perang ayat, Bang. Bang Jibril, saya bukan sama. Saya juga nggak bisa perang ayat. Karena ayat itu dinomorkan terakhir, Bang. Jadi kitab-kitab itu tanpa ayat dulunya, Bang, ketika ditulis. Ayat itu baru ditulis mungkin. Iya, kalau abang buka mungkin abad ke-13. Iya. Tahu kalau abang buka kodeks itu dicari, makanya diberikan ayat. Betul. Tidak ada ayat, Bang. Tidak ada ayat nomor, Bang. Nggak ada. Ayat itu justru di abad ke-7 tuh, Bang. Tadi kan kalau tidak salah diperbaiki di abad ke-13, diberikan nomor, Bang, itu, Bang. Blender sudah dirantai kah, Blender? Diam. Aku tadi kan bicara sama Bang nih, Bang, aku cuma bisa bahasa Ibrani. Aku bilang, Abang ini jago bahasa Yunani. Makanya aku panggil tadi Bang Jibril. Anokhina edonai aloi pansioten bangke. Itu aku bilang nggak ngerti orang ini. Makanya berarti kan orang yang nggak paham bahasa Ibrani. Lanjut, Bang. Ustadku. Weh Bang Gren. Kau dari tadi itu mau merujuk ke tentang ketuhanan Yesus. Itu aja kau belum kelar. Kau malah sok-sokan lagi bahas-bahas tentang Samawi. Kristen bukan Samawi. Tumbalnya apa? Yesus. Kau tahu nggak? Ada-ada aja kau ini. Gas Bang Jibril. Nggak ada. Tadi kan saya tanya kalau dari nama biblosnya aja udah pagan, dari kota-kota pagan. Habis itu ayat-ayatnya dari Aratus juga udah ada kita temukan, mengutip penyembah Zeus. Tempat lahirnya ditemukan oleh Saint Helena di abad keempat. Notabene-nya si Helena ini penyembah Zeus. Habis itu tempat kuburannya juga dibangun di abad keempat juga. Jadi di mana itu yang saya tanya, dan minum darah Tuhan itu dari kebiasaan Osiris sampai segelas-gelasnya itu gelas Osiris. Jadi yang saya pertanyakan tuh di mana apa namanya ajaran nabi-nabi atau kesamawiannya gitu loh. Karena Samawi itu punya kiblat, abang tahu dong, Eastern Wall. Abang tahu Eastern Wall kan? Bang Jibril, siap, dengar, Bang. Siap. Ya, tadi kembali ke abang bilang Helena, kemudian saya bilang kan Bang, Helena itu tahun 300-an ketika kekristenan diterima. Kan selama 300 tahun bukan rentang waktu yang singkat ya, rentang waktu yang panjang sekali, 300 tahun itu kekristenan dikejar, dibunuh, dibakar. Tapi terus saja tetap aja eksis gitu Bang, ya, sampai banyak sekali orang-orang Romawi pun percaya. Jadi salah satunya adalah ibu dari Konstantin jadi percaya jadi Kristen. Kemudian karena dia tahu bahwa di Yerusalem itu adalah jajahan Romawi, maka berdasarkan catatan Romawi itulah maka Ibu Helena datang ke Yerusalem mencari di mana sih yang abang bilang itu si gondrong itu hidup gitu ya. Di mana sih si gondrong itu disalibkan? Di mana si gondrong itu dimakamkan? Itu 300 tahun setelah itu Bang, itu tidak mudah Abang ya. Abang cari tahu 100 tahun aja, apalagi Yerusalem sudah dibakar, itu kayak teks banyak waktu untuk itu, arkeolog seperti itu. Dan kalau Abang bilang, saya setuju dengan Abang, itu secara tradisi Bang, tidak bisa dicatat tepatnya di sini ya. Itu berdasarkan catatan-catatan orang-orang Romawi jadi Bang, karena Yerusalem dijajah oleh Romawi pada saat itu. Jadi Helena itu kemudian membawa seorang ahli dalam Ibrani atau Greek, kemudian membawa satu Jerome, menerjemahkanlah kitab yang pertama kali diterjemahkan dalam bahasa Latin Bang itu. Ya, jadi itulah pertama kalinya ibu dari Konstantin. Kalau Abang bilang ada pengaruh dari Helenisme, ya, oke, asumsi silakan, be open for that. Kita terbuka. Itu bukan asumsi Bang, itu fakta Bang. Itu fakta Bang. Seperti itu, ya. Bukan itu fakta Bang. Itu membawa
Fakta, memang fakta. Helena itu membawa orang-orang untuk mencari di mana ya si Gondrong itu pernah hidup gitu loh Bang, dan pernah wafat dan dimakamkan di mana tempatnya. Itu fakta Bang. Itu bukan asumsi, itu fakta Bang. Fakta. Si Gondrong yang si Gondrong hidup 300 tahun yang lalu itu tidak mudah dicari Bang. Kemudian dengan susah payah di mana dulu Pilatus, istana Pilatus, diambillah itu tangganya Pilatus, sekarang dibawa di kota Roma. Masih ada sekarang di kota Roma tangga di mana tangga tersebut pernah diinjak oleh si Gondrong itu waktu diadili oleh gubernur di Pilatus. Gondrong. Nah, itu sampai sekarang Bang, Ya, ada tahu nggak lukisan pertama? Iya, lukisan pertama Yehosua ini Abang tahu nggak sih kayak gimana? Bang, itu semua kebayangan Bang, bayangannya. Tidak ada yang bisa melihat wajah Yesus seperti apa itu. Tidak ada Bang. Karena 300 tahun tidak, ya itu kan bukti. Nah, penggambaran Tuhan itu tuh pagan Bang. Penggambaran Tuhan itu pagan Bang. Tebak siapa yang punya penggambaran Tuhan selain Samawi? Penyembah dewa Zeus, Zeus seperti itu, Osiris seperti itu. Enggak, bukan maksudnya penggambaran Tuhan ini pagan sekali gitu loh. Up to you. Saya hanya menceritakan bahwa fakta Ibu Helena datang ke Yerusalem itu untuk menggali semua data-data itu fakta Bang. Jadi 300 tahun itu tidak mudah bagi timnya arkeolog mencari itu, dan kemudian dia diketemukan dan diperkirakan ya 80-90% dari situlah. Ya itu fakta. Nah itu makanya yang saya pertanyakan Bang. Jadi dari Helena diterjemahkan dalam bahasa. Betul. Enggak, jadi dari Helena. Ya. Jadi dari Helena yang datang coba-coba mengais sejarah Yehosua dia. Lalu membuat ajaran gereja ini, itu tempat lahirnya, tempat kuburannya, habis itu kitabnya dengan berbahasa Grikoin dan seterusnya. Jadi di mana sisa-sisa kesamawiannya ini Bang? Karena Samawi ini Tuhannya nggak kelihatan Bang, dan nggak bisa digambarkan. Abang bisa lihat ya, Abang bisa tanya orang-orang Yahudi Tuhannya bisa digambarkan kan? Mereka pasti marah. Jadi di mana nih sampai ketuhanannya aja yang boleh digambarkan aja, Abang udah berbeda nih dari Samawi. Saat ini saya ya Samawi, orang-orang yang menerima Yesus sebagai Mesias juru selamat ya masih ada ya, itu juga sejarah fakta yang ada. Tapi saat ini juga banyak orang-orang Yahudi, orang-orang Greek yang saya juga berkomunikasi dengan mereka, belajar karena ini kitab suci mereka, bukan kitab suci orang Indonesia. Ini adalah asalnya ditulis oleh orang-orang Yahudi. Saya coba belajar apa sih yang ingin disampaikan oleh penulis kitab suci sebenarnya. Jadi saya belajar bertanya-tanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya Yesus adalah Mesias, juru selamat gitu loh Bang. Sekarang udah mulai banyak di Yerusalem, gitu loh Bang. Jadi saya pun dalam pembelajaran ya Bang ya. Saya tentang pembelajaran, bukan saya ahlinya, tapi saya ingin bertanya kepada sumbernya. Sumbernya itu yang punya kitab suci ini. Karena kita ini bukan punya kitab suci ini, karena kitab suci ini sudah diterjemahkan. Apalagi terjemahkan 2000 tahun yang lalu. Jadi saya harus belajar kepada sumbernya yang mempunyai kitab. Jadi saya banyak berhubungan dengan orang-orang Yahudi Pak di Yerusalem untuk menanyakan sebenarnya apakah contohnya tidak ada kosakata otak dalam bahasa Yahudi yang kuno dulu, yang ada hati gitu misalnya. Itu yang melebar dulu deh. Jadi memang betul ya, keyahudian itu selama 300 kekristenan itu 300 tahun kan tidak bisa dianut atau tidak bisa percaya. Mereka bersembunyi-sembunyi ya di goa-goa, di katakombe di Roma itu semuanya. Jadi ya, saya mengerti. It's very difficult to have menemukan kitab aslinya itu. Contohnya kalau saya tanya, abang masih punya nggak kitab asli yang Muhammad tulis? Yang abad dari Muhammad tulis, ada nggak? Abad yang sama ada. Original text. Iya, ada. Nah, original text Bang. Original text yang ditulis oleh sahabat-sahabat Nabi masih ada nggak? Iya, ada. Kan sudah dibakar oleh Utsman Bang. Yang Utsman yang bakar itu yang cuma beberapa mushaf, bukan Al-Quran Bang, mushaf. Abang tahu mushaf nggak? Oke lah, sudah. Saya tidak mau mendebatkan itu, tapi menurut saya ada. Bukan, saya bisa tunjukin. Saya bisa ada itu. Saya bisa tunjukin ya, kalau kita nggak mau melebar itu. Itu kitab suci Abang. Saya kan hanya bilang kitab suci saya itu saya belajar kepada penulisnya karena penulisnya itu dari 2000. Enggak, saya bisa tunjukin Al-Quran yang saya bisa tunjukin Al-Quran yang tahun 610 ke 632. Ingin menjawab mengenai Samawi di mana ada korban manusia tadi Bang ya. Coba ya, kita coba belajar dari kitabnya saya Bang ya.
Ya, saya 53 aja. Ini kitab Yesaya 53 ini banyak. Enggak, tapi abang pernah buka ini nggak? Abang pernah buka Genesis yang dari Sefarianya nggak? Saya bukan ahli kitab suci, Bang. Sekali lagi saya bilang tadi sama Abang. Nah, ini Bang, saya mau kasih contoh satu aja. Saya hanya baca kitab suci ini adalah kitab suci yang diterjemahkan. Jadi saya tidak bisa, saya tidak ahli bahasa asli. Saya membaca ini terjemahan, oleh karena itu saya bertanya-tanya kepada para orang-orang Yahudi di Yerusalem sana gitu loh, Bang. Itu yang jadi poin saya. Nah, ini maksud saya, Bang. Jadi kalau abang tadi saya suka banget begitu abang bilang kalau abang mau mempelajari soal keyahudian atau kitab yang memang asalnya perjanjian lama itu, contoh ya, abang kalau bisa buka Genesis 18 1 ke 18. Di situ cerita, waduh, kok kamera gue nggak hidup. Di situ cerita tentang Abraham atau ya Abraham itu ketemu sama, kalau di abang ketemu Tuhan. Betul nggak, Bang? Mungkin, Bang, saya nggak bagian kitab suci, Bang. Nah, jadi kalau kita buka dari yang Sefaria, Bang, ini Genesis 18. Di sini ada tiga orang. Abraham ketemu dengan 3 orang. Ingat nggak ceritanya, Bang? Ya. Nah, di perjanjian baru abang di KJV dan seterusnya itu menceritakan bahwa Abraham ketemu Tuhan. Betul, Bang. Nah, sementara kalau kita baca dari Sefaria, Bang, ini saya bacain ya yang 18. Ini yang kalau saya ke sini. Then one said. Nah, kalau kita merujuk ke Rabi Rashi, Bang. Nah, itu yang datang itu orang Yahudi mengimani ini yang datang, Bang. Bukan Tuhan. Ya. Nah, sementara abang mentranslatekan Tuhan yang ketemu Abraham. Nah, jadi menurut saya betul, saya setuju sama abang. Kalau memang mau mempelajari kitab Keyahudian, langsung dari Keyahudiannya gitu. Jangan dari translatean gitu. Betul. Oleh karena itu saya setuju dengan Bang Jibril bahwa menurut orang-orang yang punya kitab nih, Bang, penulis itu Tuhan itu sering digambarkan sebagai malaikat Tuhan. Jadi itu ada gambar-gambaran orang-orang dari penulis kitab suci ingin menyampaikan gitu. Jadi kan para penulis ingin menyampaikan pesan kepada pembaca sebenarnya, kan itu kan, Bang, supaya dimengerti gitu ya. Jadi memang tidak mudah ya, apalagi saya belajarnya dari bahasa terjemahan. Memang kadang-kadang saya akui tidak begitu tepat ya, kadang-kadang it's very difficult, susah sekali untuk karena vocabulary-nya, Bang, karena bahasa Arab ada. Bahasa Arab, bahasa Aramaik itu sampai 2 juta 3 juta kosakata, sementara bahasa Indonesia cuma 250.000. Inggris saja yang 1 juta lebih nggak bisa mengartikan maknanya. Iya. Itulah saya senang, Bang Jibril, ya kita dengan wawasan yang lebih luas bahwa memang bahasa itu tidak mudah diterjemahkan secara kontekstual, gitu ya. Gitu, Bang Jibril. Jadi Bang Jibril, saya jawab sedikit ya, Bang Jibril ya. Ini saya nggak tahu, ini saya dapatkan dari para ini ya. Katanya orang-orang Yahudi pun jarang sekali membacakan ini di sinagog-sinagog ya, di Yesaya 53 gitu. Mengenai hamba yang menderita, ini menjadi argumen yang panjang tidak berakhir ya. Yesaya 53 itu tidak pernah dibacakan di sinagoga di Yerusalem karena itu ada mengenai hamba yang menderita. Jadi silakan, kekristenan itu tadi Abang bilang siapa yang dikorbankan, apakah manusia, tapi ini jadi satu perdebatan yang tidak ada habisnya gitu, Bang ya, di Yesaya 53 5,6 gitu kan. Dia yang tertika manusia kan, karena pemberontakan kita, diremukkan karena kejahatan kita ya kan. Ini kan manusia gitu, Bang ya. Jadi sebagai korban penghapusan dosa itu, padahal enggak, tapi ngomong-ngomong soal Yesaya, Bang. Menurut Abang nih, saya tanya pengajaran Abang. Tuhan Abang menciptakan kejahatan nggak? Jadi gini,
saya coba untuk refleksi ya, panjang sedikit nggak apa-apa Bang ya, bukan 3-4 menit ya. Jadi menurut orang Yahudi itu bahwa kitab Bukan diturunkan kekristenan, ini pertanyaannya simpel aja Bang. Tuhan Abang menciptakan kejahatan atau tidak? Nyambung. Oke. Tuhan itu tidak pernah. Awalnya tuh ya tidak pernah menciptakan. Kejahatan itu ketika manusia ingin mendefinisikan baik dan benar menurut diri sendiri, bukan menurut Sang Pencipta. Jadi Tuhan Abang tidak menciptakan kejahatan ya? Tidak menciptakan, tapi manusia ketika melepaskan diri dari kebijaksanaan, jadi ingin mendefinisikan baik dan benar. Makanya tuh diceritakan di apa buah pengetahuan kan, Bang. Nah, kalau ini Bang, oleh orang-orang Yahudi itu buah pengetahuan. Ini, Bang, jadi ketika kalau manusia, ini Bang, Abang bilang kan Tuhan Abang tidak menciptakan kejahatan. Kalau kita buka Textus Receptus Bible, Bang. Ini kita buka King James Bible. Lagi loading. Kita ke Yesaya nih. Loading. Nah, kita ke Yesaya nomor 45. Lagi loading juga. Nah, kita ke nomor 7. I form the light and create darkness. I make peace and create evil. Ini kalau saya translate, menciptakan kejahatan, Bang. Ini lagi ngomongin Yesaya ya. Jadi Tuhan Abang tidak menciptakan kejahatan, sementara kita lagi di Yesaya nih. Saya ingat ada di sini Tuhan Abang menciptakan kejahatan. Jadi Abang memang pagan sekali ini Bang di Bible, di Isaiah-nya. Nah, ini senang nih. Jadi saya sedikit sharing nih. Apa senang nih? Karena Abang mengambil teks-teks kan, sepotong-sepotong teks Bang ya. Tapi saya melihatnya secara keseluruhan, seluruh bagian dari teks ini ya. Jadi seluruh bagian dari kitab ini. Jadi kitab itu ini kita mau baca dari cover ke cover juga nggak ngerubah ayatnya Bang, dia menciptakan kejahatan sih sebenarnya. Tapi silakan Bang. I agree ya. Jadi di situ di dalam kitab itu, ini adalah literasi ya Pak ya. Ini adalah literatur ya, karya tulis ya Pak ya. Setuju gak? Enggak, itu yang sayanya Abang di Yesaya mengambil nubuatan yang Abang mengakui. Oh ini soal Yesus. Tapi soal menciptakan kejahatannya, enggak, Tuhan saya enggak menciptakan kejahatan. Jadi ini Abang pelin-pelan nih. Abang mau ambil Yesaya 53, tapi Abang enggak ambil Yesaya 45-nya nih. Saya bingung nih. Saya ikuti. Nah, pada waktu itu yang Abang kutip itu narasi, apa saja, puisi, apa kisah? Dia lagi menceritakan, I am the Lord and there is none else. There is no God besides me. I girded thee, though hast not known me. Dia menceritakan, aku ini Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Dia lagi menceritakan, dia lagi bernarasi nih Tuhan. Nah, itu dia. Jadi itu disebutnya dalam kategori puisi Bang. Kitab-kitab Yesaya itu banyak. Tapi di sini dia mengakui dia menciptakan kejahatan, Bang. Iya, saya belajar dari orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi bilang, kamu harus ingat kitab suci itu ada puisi, kurang lebih 30%, Mazmur itu puisi, ya. Ada ceramah itu surat-surat biasa ditulis, ceramah, nasihat-nasihat. Ada kisah, narasi. Bahkan narasi-narasi itu penuh dengan kritik terhadap bangsanya sendiri gitu. Jadi ini yang jadi kita harus lihat secara di situ Bang, di situ. Nah, ini kesempatan dakwah saya Bang. Di sini kesempatan dakwah saya. Jadi kalau di Islam Tuhan kami itu satu, kami monoteis Bang. Tuhan kami ini menciptakan segalanya. Beliau ini maha pencipta. Beliau menciptakan kanan, pasti ada kiri. Beliau menciptakan terang, pasti ada gelap. Beliau menciptakan kemiskinan, pasti ada kekayaan. Beliau menciptakan kebaikan, pasti ada keburukan. Beliau menciptakan semua. Beliau maha pencipta. Nah, Abang ngaku-ngaku samawi, tapi Tuhan Abang tidak menciptakan kejahatan, berarti ada kuasa di luar kuasa Tuhan Abang yang menciptakan kejahatan. Berarti Abang tidak monoteis, Bang. Abang tidak samawi gitu loh. Karena pemahaman Abang nih, berarti Tuhan Abang tidak maha pencipta gitu loh. Itu yang gimana ya? Silakan Bang. Yes, that's right.
Bang Gret masih bisa ini atau terima sudah nggak bisa telepon. ini? Kita terima positif telepon, thinking baik. aja dulu, mungkin terima telepon. Oke, baik. Oke lah, baiklah, baik. Santai Bang. In the Sebesera and the yes, no, Abraham. Lanjut Bang Blender, lanjut. Nih saya nggak enak nih mau Ustaz Tata. Waalaikumsalam. Mengenai buah saja sih, Bang Jibril. Mengenai buah itu aja sih. Karena ini menurut Yahudi ini penting sekali. Kamu harus tahu nih, Allah ya yang pencipta yang dari chaos menjadi yang baik, menjadi benar. Ada gelap, ada terang. Seperti Abang Jibril jelaskan itu kan tadi kan ada gelap, terang, ada kiri, ada kanan. Tapi ada satu hal nih, diciptakan manusia mau nggak nih bergantung kepada yang maha kuasa itu yang tadi Bang Jibril jelaskan. Tapi ada buah yang dimakan. Ini nih yang jadi penting. Ada buah, Bang. Oh itu Bang, kalau di Itu Islam dia. Bang, kalau di Islam atau di monoteis yang Tuhannya satu ini Bang, Tuhan kami menciptakan segalanya Bang, dengan kebebasan, itu konsekuensi logisnya itu beliau menciptakan yang namanya kejahatan, yang kebaikan. Beliau menciptakan segalanya Bang. Nah tapi tadi Abang saya tanya, Tuhan Abang tidak menciptakan kejahatan nggak? Tidak. Lah berarti Tidak, Tuhan Abang nggak maha tidak, pencipta Bang. dong? Kalau dalam kitab Yahudi itu manusia yang melepaskan diri. Sebenarnya manusia inginnya, idealnya sudah jangan berikan apa-apa. Kamu ikut aja di Taman Eden itu loh. Ikut aja. Iya berarti Tuhan Abang nggak maha pencipta gitu. dong? Itu Kejadian 1. Definisi maha pencipta apa sih Bang? Semuanya diciptakan secara baik. Baca Nah, aja tapi Tuhan Abang nggak menciptakan kejahatan, berarti nggak maha pencipta dong? Gimana nih? Iya, gini loh. Saya tidak konsep teologi yang dalam ya. Ya nggak apa-apa Bang Jibril. Saya bukan ahli kitab suci. Saya hanya Enggak, saya bingung sama pola pikirnya. Pembelajar. Di satu sisi Abang bilang Tuhan saya maha pencipta, menciptakan segalanya, tapi beliau nggak menciptakan kejahatan. Lah berarti nggak maha cipta dong? Ya, jadi kejahatan ya. Jadi ketika manusia diciptakan ya. Jadi manusia itu diberikan kebebasan tadi bilang free will ya. Tapi ketika manusia mau mendefinisikan baik dan benar, jahat dan tidak itu adalah menurut definisi manusia, itulah yang sebenarnya dilarang dimakan. Ada kejahatan diciptakan oleh Allah, tapi tidak perlu diketahui lah seharusnya. Tidak perlu diketahui manusia lah. Iyalah, Bang. Dengan beliau Yahudi. Bang, dengan beliau menciptakan larangan, berarti beliau menciptakan dosa. Abang paham nggak? Ya, itu. Ini kan gini, Bang. Jadi ini baru masuk nih ke Abang pelan-pelan nih. Baru masuk nih Abang nih pelan-pelan nih. Jadi ini kisah. Jadi gini, Bang. Jadi kejadian itu bukan benar-benar secara fakta ditulis seperti itu ya. Jadi Musa itu harus menulis mulanya ya. Jadi kitab pertama kali ditulis itu kan oleh Musa ya, Bang, dengan kawan-kawan, dengan para penulis kitab suci. Jadi menurut tradisi dari mulut ke mulut yang dijalankan kepada mereka itu ya inilah ya. Jadi kenapa manusia sampai bisa tahu jahat dan baik gitu kan ya? Kenapa? Ya karena mau melepaskan diri dari kebijaksanaan Tuhan itu loh. Itu dari konsep dari keyahudian, tradisi Yahudi. Karena manusia mau melepaskan diri dari konsep kebijaksanaan Tuhan. Jadi manusia mau mendefinisikan baik dan benar menurut manusia sendiri. Bukan gini Bang, Abang jangan sembunyi di belakang. Abang jangan sembunyi di belakang keyahudian. Abang dari tadi nih. Abang dari tadi sembunyi di belakang keyahudian. Kalau Yahudi Bang monoteis. Kalau Yahudi itu monoteis sama seperti Islam. Ya, betul. Tuhan kita satu, maha pencipta, menciptakan segalanya. Saya setuju. Nah, tapi Abang tadi bilang Tuhan Abang nggak menciptakan kejahatan. Jadi gimana nih? Saya belajar dari ini. Saya belajar dari apa yang saya baca, apa yang saya pahami gitu loh. Sebenarnya memang kejahatan dan kebaikan memang sudah ada, tapi manusia tidak tahu sebenarnya. They don't know. Tapi ketika manusia melepaskan diri dari kebijaksanaan Tuhan, jadi mereka tahu baik dan benar itu loh. Ini yang saya tangkap dari orang-orang yang para penulis kitab. Saya tanya nih, kenapa ini? Saya tanya kepada orang yang punya kitab, Bang ya. Saya bukan menanyakan pada diri sendiri, bukan menanyakan pada pendeta atau pastor bersiapa tidak. Saya tanyakan yang punya kitab. Coba dong, ini kitab kamu ini apa sih sebenarnya yang ingin sampaikan pada penulis kepada kita nih, orang-orang percaya? Ya karena manusia itu Abang tinggal kalau mau baca
kalau abang mau baca soal itu, abang tinggal ke Sefaria, habis itu baca ayatnya, habis itu abang tinggal lihat tafsiran rabinya bang. Menurut saya ya, sama seperti yang tadi Genesis 18:1 ke 18, Rabi mereka menyatakan bahwa itu bukan Tuhan yang turun, tapi itu tiga angels, 3 malaikat yang turun. Ya. Iya betul. Bagi Yahudi itu konsep-konsep ilustrasi secara itu tidak mudah ya. Tuhannya itu gimana? Jadi apa yang bisa penulis tulis itu maksudnya supaya dimengerti oleh pada zamannya pada waktu itu. Tapi oke bang, ini akan menjadi pendapat yang panjang. Tapi thank you Pak Jibril. Kita bisa berdiskusi, bisa. Sama-sama, saya juga bisa menyampaikan respon saya. Betul nggak bang? Ya sama-sama. Kita sama-sama menghormati. Saya menghormati abangnya. Saya pun memberitahukan bahwa saya bisa menemukan ini kan juga bukan dari sumber-sumber yang asal-asal. Saya melakukan sumber dari saya tanya orang-orang yang punya kitab gitu loh bang. Ya, it's okay. Mengenai yang tadi saya sampaikan itu oke. Jadi terima kasih. Mungkin ada waktu sempat lagi nanti kita bisa. Tapi iya, kalau abang mau pelajari Al-Quran, tadi kan abang pertanyakan manuskripnya di abad 7, saya bisa tunjukin, kita bisa sama-sama baca. Boleh. Yang dibakar, yang mana yang ini nanti semuanya saya bisa jelasin sih. Saya cuma singkat aja melihat di beberapa informasi bahwa pernah membakar itu. Saya nggak it's okay. I don't really. It is your Bible. Itu adalah kitab suci Bapak. Yes, I know it's Bible. Abang gitu. Bukan, sorry. Kitab suci. Saya koreksi. Minta maaf Bapak. Saya mau maaf. Saya koreksi. Itu adalah kitab suci Bapak-bapak semua. Jadi saya tidak punya kompetensi untuk itu. Jadi ada garis yang saya harus hormati gitu loh. Ya, terima kasih semua. Jadi cuman kadang-kadang terima kasih. Saya senang loh Bang Jibril kita bisa ngobrol gini secara wawasan yang luas. Kalau saya pancil dan bangke, you know. Ya udah nggak apa-apa Bang Su. Bang Blender. Nanti Bang Gret, karena Abang Gret juga sudah mau turun. Begini aja Bang, nanti kalau saya buka Komal, Bang Gret itu sudah saya follow, sisa Bang Gret follow back, ya kan? Nanti, mute dulu. Grande. Oke. Ya Grande, nanti Abang naik ke Komal saya ya. Nanti kita diskusi di situ. Langsung gini aja. Okay. Boleh Bang Zul, kita senang ya Bang Zul, kami dengan bicara dengan Pak Jibril kan senang sekali ya. Jadi jangan sampai mendesak, kemudian kita nggak ada. Saya tidak mendesak. Di sini saya tidak mendesak Abang. Saya hanya ingin saya dengan Abang kita mau bercerita tentang konsep ketuhanan yang ada di dalam Islam dan ada yang di dalam Bible itu sendiri. Apakah betul tema ini Bible dengan ajaran Yesus? Nah itu yang saya mau bahas. Tapi hanya lantaran Bang Gret sudah mau turun. Tapi tidak apa-apa, lain kali. Nanti saya buka Komal. Oke. Memberikan pertanyaan, tapi pertanyaan yang menurut Abang gitu loh. Jadi selalu kenapa sih Bang Sul memberikan pertanyaan yang menurut Abang gitu dengan pertanyaan. Padahal pertanyaan itu kan nggak perlu dijawab menurut Abang, punya keinginan gitu kan. Pertanyaan itu bukan menurut saya. Itu bukan menurut saya Bang. Itu menurut tentang konsep ketuhanan. Karena gini, sebelum kita bertuhan, kita harus paham dulu nih secara logika, secara akal sehat. Masuk logika itu Abang akan batal kalau dia masuk di akal dan tidak masuk akal. Itu aja, itu aja. Nah makanya kita berbicara apakah nih gimana nih pandangan kita tentang konsep ketuhanan Islam itu sendiri yang sebagai agama samawi dan konsep ketuhanan di dalam Kristen itu sendiri. Nah itu yang kita mau bandingkan. Kita lihat rasionya mana nih gitu. Nah tapi karena Abang sudah mau turun dan karena sudah berdiskusi dengan Bang Jibril, oke silakan, ahlan. Tapi Abang nanti naik ke Komal saya, kita diskusi di situ. Ya, ngobrol-ngobrol santai di sini aja di Bang Arif enak nih, ngobrol di Bang Arif enak nih, dikasih kesempatan, nggak dipotong-potong gitu. Senang Bang Arif, thank you sekali Bang Arif. You have very good host ya. Kita bisa diskusi dengan enak dengan Bang. Ini kebetulan Bang Ustadz Arif ini Ustadz juga, jadi Masya Allah. Oh iya, sana kadang-kadang Bang Jibril kalau saya masuk ya Bang, begitu ngomong sedikit ikut di mute, di depak lagi. Oke, ya itu nggak enak ya kalau udah main potong-potongan. Because I is moderator. Iya, saya senang Bang Jibril. Kita bisa Abang kasih kesempatan saya untuk menyampaikan, Abang juga menyampaikan. We respect each other. You're my brother, sir. Yeah, mantap. Brother, Masya bro. Allah. My brother bro. I mean we are different perspective. We are brother. We are brother. Betul nggak Bang Jibril?
Itu dia. Kita cuma beda pemahaman. Mungkin ignorance is a bliss, right? So jadi kita sama-sama membuka. Okay. Karena yang saya bisa lakukan cuma membuka mata, Bang. Kalau membuka hati itu hak Allah. Jadi di situ sih. We are difference is normal gitu loh. It's okay. We are not different bom okay, gitu, don't very is ini Bang Jibril. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Jibril, assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Terima kasih semua. Siap, Kasih kesempatan nanti kapan kita ngobrol lagi, Bang Jibril. Thank you bro. Yo, sama-sama. Terima kasih Pak Host, Pak. Semoga Tuhan Yesus memberkati, Bang. Thank you. Ya baik. Sama-sama semua yang Maha Kuasa memberkati semua ya. Terima kasih, sehat semua. Baik. Siap. Sukron Bang ya, sukron. Bang Jibril. Oi. Aku ada DM loh Bang Jibril itu. Oh iya, nanti saya mau balas itu. Saya udah siap. baca. Baik. Sukron jazakil. Gak ada Bang Jibril buka DM. Mana ada Bang Jibril buka DM? Iya. Saya DM 2 tahun yang lalu baru dibuka minggu lalu. Ampun. Beserak mereka ya. Gimana di komal-komal kok pada beserak mereka semua? Gimana? Ini mau nyari coteng-coteng kemana kalau begini semua? I know it's the Bible, I know it's speak Bible, it's bahasa Ibrani. Enochina Adonai Arai Panci Oden Bangke Besera. Yes, it's very bom. Don. It's very black. Enggak, tapi tadi maaf ya Iwan Villa, tadi sempat ke drag ke bahasa Inggris untuk yang nggak nyimak, jadi maaf karena tadi saya lagi baca literatur terus tiba-tiba dia bilang bisa bahasa Inggris jadi langsung kayak nyamber gitu. Afwan, minta maaf. Ustadz Arif, Ustadz Tahta, Bang Zulkifli, Luna, Bang Blender cantik, Bang Romo, izin undur diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jibril, barakallah. I know speak English. This is I know speak English. Oh, it's the Bible, John 1 and 1. Sorry, Mr. Blender, sorry. Yes, I know. Okay. I am cannot speak English. I'm sorry. Baik. I know. Bang Arif. Ini Komal sudah menjadi Komal internasional ya? Yes. Lintas pulau, lintas benua, lintas negara. Yang naik ke sini bukan cuma orang-orang waras, orang-orang gila juga banyak yang naik ke sini. I know. In the crazy, in the is now I beli Oten Besera, oke? Oten Besera pokoknya naik kemari. Banyak belajar bahasa Inggris. Tadi sok-sok bahasa Yunani. Kena bahasa Ibrani mencret dia. Hei, Anochina Edonai Alhai Panci Oten Bangke. Kena lambungnya. Itu bahasa Ibrani. Tahu dia bahasa Ibrani? Ada pancinya. Tahu dia bahasa Ibrani. Cuman itu. Cobalah. Tadi ada Oten loh. Itu kok bahasa Ibrani? Di mana bahasa Ibrani ada panci bangke? Coba, panci bangke? Kan udah gila dia. Beserak dia tadi siapa yang Oten tuh? Sosok ngerti bahasa. Dibilangnya, itu bahasa Ibrani. Di mana ada bahasa Ibrani panci bangke? Gimana? Panci bangke. Di mana? Aduh macam. Kita konteksnya ini bahasa Yunani. Aduh, tadi aku mau bilang di mana ada bahasa Ibrani itu panci bangke di mana? Mana? Aduh, serak lah dah. Lagi, maju. Karen.